Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salvi Diawan dari PPSI Pagi B semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan dan dinamika puisi di Indonesia. 1. Definisi dan ciri puisi di Indonesia. Dalam KBBI, puisi diartikan sebagai gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat, sehingga mempertajam kesadaran orang yang akan pengalaman hidup. Selain itu, untuk membangkitkan tanggapan khusus lewat penataan bunyi, irama, dan makna khusus. Terdapat 3 ciri-ciri puisi. Yang 1. Ciri-ciri secara umum. 1. Puisi ditulis dalam bentuk bait, terdiri dari baris-baris. Bentuk puisi bukan seperti paragraf. 2. Kata atau diksi yang digunakan dalam puisi umumnya bersifat kiasan. Selain itu, diksi yang digunakan bersifat indah dan padat. Yang ketiga, kata atau diksi yang dipakai akan mempertimbangkan sajak dan rima. Selanjutnya, beberapa puisi banyak yang menggunakan majas. Biasanya majas digunakan sangat dominan di dalam bahasa puisi. 2. Ciri-ciri puisi lama. Puisi lama terikat pada jumlah baris dan rima. Selain itu, puisi lama juga terikat dalam diksi, irama, intonasi, dan hal-hal lainnya. Kedua, puisi lama biasanya anonim. Maksudnya adalah tidak diketahui secara jelas nama dari penulis puisi tersebut. Yang ketiga, puisi lama memiliki gaya bahasa yang statis atau tetap. Selain itu, banyak juga bahasa klise yang digunakan. 3. Ciri-ciri puisi baru. 1. Nama penulis puisi tercantum. 2. Tidak terikat dengan rima, irama, dan baris. 3. Gaya bahasa dalam puisi baru dinamis sehingga akan berubah-ubah. 4. Puisi baru cenderung memiliki sifat simetris. Puisi ini akan memiliki bentuk yang rapi. 5. Puisi baru menggunakan pola pantun atau sajak syair. 6. Puisi baru umumnya berbentuk 4 seuntai. Selanjutnya, bentuk-bentuk puisi di Indonesia. Banyak sekali bentuk-bentuk puisi yang ada, diantaranya adalah puisi lama, puisi baru, dan puisi kontemporer. Yang pertama, puisi lama. Salah satu dari bentuk-bentuk puisi lama adalah puisi lama yang merupakan puisi yang terikat oleh berbagai aturan. Aturan tersebut adalah jumlah kata dalam satu baris, jumlah baris dalam satu bait, bersajaka atau rima yang digunakan, banyaknya suku kata pada setiap baris, rima, irama yang digunakan. Adapun ciri khas yang digunakan dari puisi lama yaitu A. Merupakan puisi rakyat yang tidak dikenal nama pengarangnya. B. Disampaikan dari mulut ke mulut sehingga merupakan sastra lisan. C. Sangat terikat oleh berbagai aturan penulisan. Selanjutnya, yang termasuk ke dalam jenis puisi lama adalah mantra, karmina, pantun, seloka, gurindam, syair, alibun. 2. Puisi baru merupakan puisi yang bentuknya lebih bebas daripada puisi lama, baik dari segi jumlah baris, suku katanya, atau rima yang digunakan. Ciri khas dari puisi baru adalah sebagai berikut. 1. Bentuknya lebih rapi dan simetris. 2. Mempunyai persajakan akhir yang teratur. 3. Banyak menggunakan pola sajak pantun dan syair meskipun ada pola lain. 4. Sebagian besar merupakan puisi 4 seuntai. 5. Setiap barisannya terdiri dari sebuah gatra dan kesatuan sintaksis. Yang merupakan ke dalam jenis puisi baru adalah balada, himne, ode, epigram, romansa, elegi, satir, istikon, kuatrain, puin, sektet, septem, oktav atau stanza, dan sonata. 3. Puisi kontemporer. Puisi kontemporer merupakan puisi yang sangat berbeda dengan puisi lama dan puisi baru. Puisi ini tidak terlalu memperhatikan gaya bahasa yang digunakan, irama, dan lainnya. Adapun beberapa jenis yang termasuk ke dalam puisi kontemporer yaitu puisi mantra yang mengambil sifat-sifat mantra. 2. Puisi beling yang lebih mementingkan unsur kelakar tanpa ada maksud lain yang
tersembunyi atau tersirat. Yang ketiga, puisi konkret yang disusun dengan mengutamakan bentuk grafis berupa tata wajah hingga menyerupai gambar tertentu. Tiga, aliran puisi-puisi di Indonesia. Beberapa aliran puisi di Indonesia yaitu pertama ada aliran realisme. Aliran realisme ini menuntut penyair untuk melukis sesuatu sesuai dengan kenyataan sebenarnya secara teliti dan detail. Aliran ini berpandangan bahwa adanya hubungan dialektika antara sastra dan kenyataan. B. Aliran ekspresionisme. Berbanding terbalik dengan aliran realisme, aliran ini dianggap sebagai seni yang subjektif. Ekspresionisme ini lebih mementingkan pengucapan secara spontan. Aliran ini sangat sesuai dengan hati penyair. Semua rasa yang menumpuk dan bergejolak dalam hati sangat tepat menggunakan aliran ekspresionisme. C. Aliran impresionisme merupakan aliran sastra yang berusaha melukis kesan sesaat dari sesuatu hal yang diamati penyairnya. Bisa dibilang impresionisme ini adalah sketsa, semuanya tidak dilukiskan secara jelas. D. Aliran romantisme. Aliran romantisme berpendapat bahwa rahasia alam tidak cukup dipelajari melalui otak manusia, tetapi juga harus melalui intuisi dan perasaan. Aliran romantisme mengutamakan rasa. E. Aliran simbiolisme. Pengarang yang beraliran simbolisme berupaya melukiskan sesuatu yang tidak secara terang-terangan tetapi dengan menggunakan simbol atau lambang-lambang seperti hewan atau tumbuhan. F. Aliran mistisme. Aliran kesusastraan yang bersifat melukiskan hubungan manusia dengan wujud keilahian, persatuan yang tinggi. Mistisme selalu memaparkan keharuan dan kekaguman penulis terhadap ketuhanan dan keabadian. Tokoh-tokoh puisi Indonesia angkatan 90-an hingga kini. A. Angkatan 90-an. 1. Sapardi Djoko Damono. Kedua, Chairil Anwar. Ketiga, Gunawan Muhammad. Keempat, Sutarji Kalsumbahri. Kelima, Sitor Situmorang. Keenam, Joko Kimurbo. Ketujuh, Remi Silado. Kedelapan, Wiji Tukul. 9. W.S. Rendra. Angkatan 2000-an. Yang pertama, M. Aan Mansur, lahir di Bone, Sulawesi Selatan 14 Januari 1982. Merupakan penulis puisi dan cerpen. Ada pula karyanya yaitu satu, puisi yang berjudul Hujan Rintih-Rintih. Kedua, cerpen berjudul Kukila. Ketiga, puisi berjudul Melihat Api Belajar. Keempat, puisi berjudul Tidak Ada New York di Hari Ini. 2. Adimas Immanuel adalah seorang penyair muda Indonesia. Ia lahir di Solo, Jawa Tengah pada tahun 1991. Puisi-puisinya telah terbit di media massa seperti Kompas, Tempo, dan Suara Merdeka. Ia telah menerbitkan beberapa buku kumpulan puisi, yaitu 1. Empat Cangkir Kenangan pada tahun 2012. 2. Pelesir Mimpi pada tahun 2013. 3. Di Hadapan Rahasia pada tahun 2016. Dan keempat, Suaramu Jalan Pulang yang Ku Kenali 2016. Yang ketiga ada Versa Bestari, merupakan penulis sekaligus penyanyi yang namanya melambung beberapa akhir tahun ini. Beliau lahir di Bandung pada 3 Maret 1984. Ia telah menerbitkan beberapa puisi, yaitu 1. Garis Waktu 2016. 2. Konspirasi Alam Semesta 2017. Ketiga, Catatan Juang 2017. Dan keempat, Arah Langkah 2018. Dan yang terakhir, Tapak Jejak 2019. 4. Faisal Erdang adalah penulis asal Sulawesi Selatan. Ia menulis puisi, cerpen, dan novel. Salah satu puisi karyanya yaitu yang berjudul Perkabungan untuk Cinta yang terbit pada tahun 2017. Ya, sekian dari saya.
lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.